kelas 6 lah. Juara 1 adalah SD Negeri 1 Gerduren. Berikutnya yaitu Rakor K3S yang akan dipandu oleh Bapak Ketua K3S kepada Bapak Sudi Tarwoko SPD. Disilakan. Terima kasih saudari pengacara yang telah memberikan waktu saya. Sebelum rakor ini dimulai, Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan untuk kegiatan Jumat depan ini untuk pemateri adalah Bapak Ustadz Suyatno SPD. Pembawa acara Ibu dari Selatan, yaitu Ibu Paijah SPD. Dan tidak kalah pentingnya nada dan dakwah ini dari utara, Ibu Bapak kita Ustadz juga Pak Warsinto. Begitu. Dan tidak kalah pentingnya nanti ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama. Itu nanti akan disampaikan sebagai narasumber kita adalah Bapak Kornil, gitu ya. Mantap. Mungkin lebih tepatnya nanti nada dakwah adalah Ibu pengawas, gitu ya. Iya. Setuju, Bu. Ibaratkan memplot berbeda-beda dan tidak ada yang double nih, semuanya bisa merasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kejawen nih Bapak Ibu. Bagaimana kuatnya cahaya matahari itu ketika ke bumi terhalang oleh awan yang gelap, itu bumi kita menjadi gelap, Bapak Ibu. Itu ketika siang hari ada mendung itu menutupi, bahkan sehari tidak bisa melihat matahari, tidak halal gitu. Oleh karena itu obatnya adalah di dalam Islam, nasihat kita agama adalah berpuasa gitu. Agar kita betul-betul dapat penerangan cerah ya, sehingga badan kita sehat, hati kita, jiwa kita juga sehat gitu. Itulah puasa itu kejawen Bapak Ibu gitu. Yang pertama dari Bapak Korni, kemudian dari Ibu pengawas, kemudian dari Ibu Paijah, kemudian nanti ditambah dari saya persiapan KBL dari Bapak Ibu. KBL, kabel ini karya Bakti Lebaran. Biar mudah dihafal ya. KBL atau kabel. Kemudian nanti ditambah dari yang lain, nih kaitannya dengan PGRI, kemudian saya kira UBZ, hukumnya zakat fitrah, kemudian dari Kuarang karena ada kegiatan lomba dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antun ringi. Tapi kan habis singgung bahwa mangan tempe rasane kaya mangan lawas tempe. Kang bunga pergi suci Purwodadi iki pancen papane. Wah. Niki di translate ke bahasa Indonesia bukan? Tapi menurut saya lagi. Yang kedua, ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Tujuan lakoni puasa ing antarane nahan hawa nafsu. Terus niki wonten ngerangkum dari yang tadi kajian dan alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah ma bada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Yang saya hormati pengawas Ibu
Asiani, Bapak Ibu AS yang dipandu oleh Bapak Ketua KTS Pak Juli Tarwoko. Di dalamnya ada Bos PGRI Pak Rocky Sunanto yang merangkap sebagai CEO PGRI, juga Koperasi Redam. Yang saya banggakan juga Pak Rocky, Pak Sotikun, Kak Kuaran, yang nanti akan sibuk sekali di akhir bulan Ramadan, yang saya berteknik ketua besok Pak Yano, karena lebih tua dari saya, Pak Wasim juga yang saya berteknik, dan semuanya yang hadir di belakang ada Bunda dan Mbak Maya Rumantir. Untuk kita bersyukur hari ini kembali ke Jumat sehingga kita bisa mengaji bersama dan dilakukan dengan rakor. Bapak Ibu, sedikit yang kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang 4 tahunan ini. PAK 4 tahunan. Monggo untuk semakin dipahami bahwa itu kebutuhan panjenengan. Jadi ketika sudah rampung nyetak SKP, itu secepatnya mengajukan PAK. Jadi jangan terlalu lama, karena itu pakainya 4 tahunan loh. Nanti kalau nggak ada 4 tahunan, suatu saat akan kudu bergawe Pak contohnya Pak Juli. Jadi nanti nggak kesannya lucu 4 tahun 2023 kok tertanggal walaupun betul loh tertanggal di tahun 2026 atau 2005 kan kesannya oke mesti nanggap wayang ya bukan gitu. Apa dengan lagi mulai tanda tangan SKP ya, saya sudah dapat PAK. Jadi bulan haji tahun ini loh ya, jangan bilang tahun yang lalu. Tahun ini saya rajin banget. Ini Bu Anis itu cepat banget saya bikin. Ternyata ketika belum pada bikin cepat. Hanya 2 hari sudah dapat konfirmasi untuk dapat tanggal dan sebagainya. Begitu. Hanya bisa mau minta bantuan ke teman operator. Begitu. Sekali lagi ini adalah kepentingan Bapak Ibu sebagai PNS. Ya. Karena nanti suatu saat pasti akan dimintai itu. Jadi sebelum dimintai disiapkan setelah rampung di-upload di simpatik simpek sehingga nanti akan kelihatan. Bapak Ibu karena sudah punya pak integrasi yang tinggi, maka kemarin ketika ada kayak refresh penyegaran di itu cepat banget naik angka karena pak integrasi sudah tinggi. Kalau kami kan enggak, di dunia kami itu pak integrasi seperti saya itu golongan 4B hanya 157, bayangkan Bu. Kamu pulang banyak banget. Ya butuh waktu 3-4 tahun untuk ke praktek. Kalau panjenengan sudah banyak banget itu dengan 4B praktek, akhirnya sudah setara dengan utama dan banyak begitu. Jadi beruntung Bapak Ibu. Tapi karena 4 tahun itu adalah wajib, maka harus tetap dikerjakan. Seluruh sekolah untuk mengirimkan videonya, kemudian diunggah. Misalkan Surya Ramadan, nanti pas 17-an upacara di masing-masing. Selain di masing-masing IG, artinya kita sudah punya modal. Channel ini kenapa tidak dibesarkan sekalian? Siapa tahu orang kata bilang aku supaya suatu saat K3S punya penghasilan dari channel. Saya bisa seperti ini sudah zamannya. Saya yakin dulu Bung Krom nggak kebanyakan orang menghasilkan uang dari channel. Betul. Lalu saya belum pernah berhasil. Saya sudah di kecamatan, di Gumela, di Pembunuhan di sini. Cuma di sini tuh channelnya PKB PAUD keblokir karena ada teman guru yang nggak paham bahwa itu ada backsound dari orang lain, akhirnya ke blok. Padahal sudah 1000 di sini. Karena ketika ngirim itu kan sebenarnya kirim belum diubah. Nah, sebenarnya sudah ada peringatan, tapi kan kadang-kadang lama baru dibuka.
ada peringatan kalau dihapus dan sebagainya itu. Bung Kurma paham lah kalau hidup di dunia itu. Jadi ada peringatan sebetulnya. Enggak, kalau ada peringatan gagal dihapus, cuma kelupaan itu sudah 1000 lebih itu sih. Sayang banget itu. Nah, dari situ monggo untuk dibesarkan channel K3S. Kalau K3S terlalu kedinasan diganti namanya, misalkan namanya kan bisa Jati Jati Jakarta ganti itu, jangan kan ada Siap. seniornya diganti dengan Jati Jakarta. Nanti baru dikatakan ada ini adalah channel tentang ini. Nah, kalau perlu mungkin setahun sekali dibikin lomba untuk SD dengan cara mengirimkan videonya. Nanti syaratnya adalah untuk pertama adalah subscribe ke channel itu nanti yang bisa meledak dalam 2 hari 3 hari 1000 lebih, kemudian like dan seterusnya. Itu semuanya kalau Bapak Ibu paham dengan melihat grafiknya itu nanti akan kelihatan nilainya berapa. Jadi ketika kita membuat lomba itu nggak usah bingung, nggak usah menentukan bagaimana. Dari like, komen, subscribe itu ada nilai semuanya. Itu seperti itu. Maka dulu 2000 sebelum sekali-kali sekolah mengadakan seperti itu, Bapak Ibu yang punya medsos. Caranya adalah dari masing-masing kelas dilombakan, nanti dipertontonkan ke wali, orang tua di kelas itu untuk mendukung. Tapi kalau selama pelajaran hanya mengandalkan kayaknya saya paling 5-6 tok itu, padahal itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti dibikin lomba per kelas, nanti orang tua dari masing-masing kelas untuk mungkin live terlebih lagi sampai supaya semakin banyak begitu. Saya yakin kalau Bapak Ibu selama hanya mengunggah itu susah untuk berkembang. Sekali lagi ini adalah hidup di zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia kita. Mau sukses, mau hancur bisa dari situ. Dan kita kan tidak ingin sekedar uang kita digunakan oleh orang lain, tapi sekali-kali kita yang ngambil uangnya Bung Kurma. Selama ini saya uangnya diambil oleh Bung Kurma, jangan nggak sadar. Jangan sadar nggak kalau nonton YouTube-nya Bunda Islami, jangan punya Bung Kurma itu. Nyokong banget. Sekali-kali kita K3S dengan nama apa nanti disokong oleh orang Sepurwojati. Itu gantian. Maka ketika panjenengan menggunakan medsos, nonton video dari siapa, Facebook siapa, itu sama dengan adalah memberikan sumbangan ke yang punya channel. Maka kalau dengan berbalik Islami seperti budaya Islami, Bismillah nyong arep sedekah nonton video. Itu sedekah Bapak Ibu sebetulnya kalau gini itu. Kalau akunnya budaya Islami diblokir atau ada yang boikot, nggak ada yang nonton, nggak ada penasihat. Dari situ itu yang memang butuh pemahaman dan memang sulit ya, karena itu juga main dengan nasib anak sih 10 tahun gawe itu. Jangan ada yang tidak bisa meledak, tapi dapat juara. Akhirnya bersamaan itu ada lomba di SMA Muhammadiyah, ada lomba di Muhammadiyah. Maka ada masing-masing bagian itu. Dan lomba dari pondok pesantren di Lubir kalau panjenengan serta menyampaikan kepada yang lain. Untuk selanjutnya acara kedinasan yang kedua akan disampaikan ke Ibu Pengawas, kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Koordinator Korwinjam di Purwojati Bapak Aris Hidayanto SP, yang saya hormati Ketua K3S Bapak Juli beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua PGRI dan CEO Bang Pak Rois, mohon maaf, yang saya hormati Kak Waran, Pak Soldi, yang sedang ini ya ada barang gawe sekarang ya. Iya, prestasi harga sampai hari ini ya Pak ya. Nggih, hari ini nanti penutupan ya setelah 2 hari 3 hari lagi ya. Insya Allah. Nggih, Pak. 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 Nggih, Pak.
Tutur mulai asal nggih asal. Oke, terima kasih Pak Sodik. Yang saya hormati Ketua Korpri Bapak. Alhamdulillah. Nggih, minggu kemarin tidak terlihat kangen saya, nggih. Suatu minggu. Lagi ngurus paspor. Mau kemana ini? Oh, Masya Allah. Ikutlah saya Pak. Nggih, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, serta dari staf Korwil nggih, Mbak Maya dan Bu Nariah yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cukup sendu ini ya, mendung terus ya hawanya dari kemarin sampai hari ini ya, mendung terus ya. Alhamdulillah, namun kita alhamdulillah di bulan puasa yang mendung ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wilcam Didik Purwojati dalam lomba Ramadan Ceria, yang antara lain dari sekolah Kadu 2, Bu Roma, Mangu 1 Pak Rois, Mangu 3 Bu Mega, dan Kaliputi Bu Robi. Terima kasih untuk lomba-lomba. Kemudian selanjutnya di bulan Maret besok juga itu persiapan karena Bapak Ibu sekolah akan mengadakan simulasi TKA di tanggal 2 sampai tanggal 8 Maret 2026. Oke. Tuh untuk teknisnya sama, nanti monggo diingatkan kembali untuk OPS-nya ataupun yang mengurusi TKA, karena mungkin ya biasanya sih OPS dan guru kelas 6 diingatkan untuk simulasi TKA, karena simulasi ini untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bapak Ibu terkait dengan alatnya atau laptop dan sebagainya. Begitu, apakah ada kendala atau tidak, kemudian untuk sinyalnya seperti apa. Nanti kan ketika simulasi kok ternyata nanti pelaksanaannya misalnya sinyalnya kurang begitu ya, internetnya kurang banter, kan Bapak Ibu bisa menambah sementara seperti itu. Jadi di bulan Maret untuk simulasi Bapak Ibu untuk mengecek kesiapan dari perlengkapan di tingkat sekolah, kesiapan di tingkat sekolah untuk teknis. Dan setelah itu Bapak Ibu berurutan di tanggal 9 sampai 17 Maret itu gladi bersih. Nah itu kan juga memilih nanti gelombangnya juga nggih. Nanti gelombang berapa itu mungkin yang mengetahui nanti OPS atau guru kelas 6-nya. Nanti monggo ditanyakan, karena nanti juga di gladi bersih ini untuk mengetahui kesiapan nanti seluruh se-Indonesia, mengetahui nanti apakah berhasil atau tidak, semuanya itu masuk seperti itu. Nah, monggo disiapkan dari perlengkapannya Bapak Ibu, dan diharapkan anak-anak kelas 6-nya itu bisa mengikuti semuanya ya, baik itu simulasi maupun gladi bersih. Dan monggo nanti Bapak Ibu di sekolah kendala-kendala yang muncul ataupun misalnya hal apapun lah terkait dengan TKA pada saat simulasi maupun gladi bersih, monggo nanti disampaikan kepada kami sebagai nanti bahan evaluasi, dan nanti kita cari solusinya untuk TKA supaya besok tidak terjadi kendala saat TKA. Begitu nggih. Yaitu untuk simulasi maupun untuk gladi bersih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengawas TKA kemarin sudah ditarik dan didata untuk pengawas silang. Sudah ada pengawas silangnya untuk TKA ya, karena ini ada permintaan juga dari dinas terkait dengan pengawas silang. Jadi kita disilang antara SD dan MI. Sekolah yang akan akreditasi di tahun ini yaitu Wangi 2, Tapen 2,
Duren 2 dan Kadul 3. Oke. Nah di situ mungkin kalau Bapak Ibu cermati ada tulisan visitasi atau automasi. Nah, apakah itu perbedaannya? Nah, kalau visitasi nanti akan dikunjungi seperti akreditasi biasa, dan automasi itu ya diperpanjang otomatis lah intinya kayak gitu. Nah, namun itu kan bergantung ya Bapak Ibu, bergantung nanti data dari pusat seperti apa. Syukur-syukur semuanya automasi. Jadi semuanya itu monggo dilihat Bu Wiwit, lihat di mana itu. Kalau Bu Wiwit katanya tidak menjadi sasaran visitasi, katanya seperti itu, sudah dilihat datanya. Monggo itu, siapa tahu nanti automasi semua ya. Oke, syukur-syukur. Tapi monggo tetap disiapkan berkas-berkasnya ya Bapak Ibu, bong-bongkan. Ternyata di webnya automasi, tapi ternyata kok ada jadwal visitasi, kan malah kelabakan. Karena sekarang instrumennya yang terbaru ya, bukan yang instrumen yang dulu itu yang pertama, instrumennya terbaru. Itu berarti apa ya, kenang-kenangan pensiun apa nggih? Pak Yatno. Iya, oh terakhir zamannya Pak Yatno begitu. Nggih, mungkin itu informasi yang sementara saya sampaikan. Terkait juga kegiatan belajar mengajar, karena ini sudah masuk anak-anaknya sudah 1 minggu ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada kendala atau tidak anak-anaknya, atau semangat sekolah? Semangat sekolah, gak ada yang lemes ataupun yang sakit. Ya monggo, itu untuk kegiatan seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, tetap memperhatikan surat edaran dari Didik terkait KBR, jam dan sebagainya. Kemudian juga untuk kegiatan Ramadan, monggo juga mulai dipersiapkan dari sekarang ya, walaupun mungkin belum dilaksanakan kebanyakan kan di minggu terakhir gitu ya, minggu terakhir nanti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Kedinasan, dan kami simpulkan yang pertama untuk TKAD Ibu Titi Wahyati agar kiranya segera mempersiapkan kaitannya dengan kepanitiaan dan sebagainya. Kemarin sudah dibagi rapat yang telah lalu gitu, dan petugas maksud saya tim untuk korektor maupun untuk korektor khususnya sudah. Waktu kemarin tanggal 26 bersamaan dengan Ramadan Ceria, cabang lombanya Pildacil, Kaligrafi dan Azhar. Mengapa saya sampaikan ini? Karena saya memberikan apresiasi yang juara nih Bapak Ibu nih. Alhamdulillah Bu Robi sudah senyum nih. Nah, Vaksino nih kan, ya, menurut saya bacakan Bapak Ibu nanti sampai dengan terakhir, kemudian akan dilanjutkan kegiatan KBL, karya bakti lebaran dan lain sebagainya. Hasilnya Pildacil juara 1 SD Negeri Kaliputih, juara 2 SD Negeri Kaliputih. Juara 3 SD 2 Karangtan Kidul, harapan 1 SDN Kalor. Selamat Pak Rois. Kemudian harapan 2 SDN 1 Karangtan Kidul. Harapan ketiga Mim Kadul. Alhamdulillah ini berarti didominasi dari sekolah negeri yang ada di Purwojati. Sekolah negeri yang lain selain Purwojati berarti sudah tersisih nih. Salah satu SD 1 Gerduren, Pak Susilo yang luar biasa ini. Juara 2 SDN Kaliputih, juara 3 SDN Kelapa Sawit, harapan 1 SDN di luar kita Muhammad Cipete,
Harapan 2 SDN Kaliurip. Juara 3 SDN 2 Kaliwangi. Luar biasa Kaliwangi. Ibu. Juara 1 SDN 1 Gerduren. Susilo ini luar biasa ini. Rupanya apa? Menjabat 2 sekolah ini bukan tantangan. Ternyata luar biasa. Juara 2 SDN 1 Bojong, juara 3 SDN Kaliurip. Juara 3 ini harapan 1 di luar kita Mim Kedung Bulu, harapan 2 SDN Kaliputih, harapan 3 SDN 1 Kaliwangi. 1 Kadun SD 2. anu harapan demikian juga untuk SD Negeri 2 dan 1 Kaliwangi ini tidak masuk kategori perunggu perak emas. Kemudian untuk SD Negeri 1 Kelapa Sawit dapat 1 perunggu, SD Negeri Kaliurip dapat 1 perunggu. Oleh karena itu kalau saya bagi-bagi bacakan ranking pertama, juara 1 adalah SD Negeri 1 Gerduren. Juara umum ini juara umum. Juara umum kedua adalah SDN Kaliputih. Juara 3 ini ada 3 SD ini karena masing-masing mendapat 1 perunggu. SD Negeri 2 Karangtaung Kidul, SD Negeri Kelapa Sawit, dan SD Negeri Kaliurip. Kemudian juara keempat diduduki oleh SD Negeri Kaliwangi baik 1 maupun 2. Tepuk tangan. Selamat juara. Yang teknis-teknis ya Bapak Ibu ya, yang teknis-teknis. Jadi tadi yang sebelum latihan dan lain-lain sudah disampaikan Bapak, kalau teknis itu seperti itu Bapak. Jadi supaya udah menguasai panggung dulu, iya, menguasai medan, iya, menguasai medan sebelum bertempur harus tahu dulu tempatnya kayak apa, senjatanya apa. Nah kalau misalnya belum punya senjata, nggak tahu medan, ternyata ada jeglongan, perang gitu ya Bapak Ibu, ternyata banyak perangkap. Nah, ibaratkan lomba itu seperti itu, kita akan berperang gitu di medan perang, untuk ngerti desain medannya kayak apa. Kemarin itu pada blocking Bapak Ibu yang untuk latih mental anak, kita adakan gladi ya. Beberapa hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat puasa. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, bagaimana cara yang mengantar? Itu sudah dari wali murid yang mengantar ke tempat latihannya begitu. Jadi itu sangat luar biasa untuk Kaliputih. Begitu saya semangat untuk mengikuti kegiatan. Terus kebetulan pas saya di sana terus bermusyawarah kira-kira mengikuti apa enggak, ya mengikuti. Nah, kebetulan siswanya ini yang juara waktu tahun kemarin, jadi untuk melatih lagi karena kemarin kan baru juara 3, jadi supaya ini ambil kesempatan untuk melatih lagi sebelum latihan di sekolah. Ini ada kesempatan, siapa tahu nanti juara ada penyemangatnya, motivasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah terperintahkan dari Dinas Pendidikan infak 1.000, 2.000, 5.000 setiap Jumat Ramadan ya. Kemudian setelah terkumpul Bapak Ibu sekalian disetor ke Korwil, nanti ada nomor rekening yang dikirim. Nanti waktunya tanggal 6 Maret 2020 dina malam Sabtu. Kemudian untuk tekniknya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Botang udah semua.